warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Novitasari dari kelompok 4 dengan tema pembahasan Managing Communication Challenge. Kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama anggotanya ada Sri Wahyuni, yang kedua ada Miftah, yang ketiga ada saya sendiri Riri Novitasari, yang keempat ada Akbar, yang kelima ada Fahmi, yang keenam ada Azhar, dan yang ketujuh ada Azrin. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dibawakan langsung oleh Sri Wahyuni. Untuk Sri Wahyuni, waktu sudah tepat dipersilakan. Yang pertama adalah keluar dari situasi sulit, membahas tentang meredakan konflik secara diplomatis, mengatasi perilaku sulit, menghadapi konflik. Konflik adalah hasil dari nilai-nilai yang saling bertentangan dan itu adalah bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Untuk menangani dan mengelola konflik secara efektif dapat dengan meningkatkan semangat, meningkatkan kohesi sosial, membuat keputusan yang lebih baik, merangsang inovasi. Berusaha memahami orang lain. Pastikan Anda dan orang yang berkonflik dengan Anda memiliki pemahaman yang sama tentang situasi tersebut. Pastikan bahwa informasi yang Anda butuhkan untuk menginformasikan pemahaman adalah menyeluruh, lengkap, dan objektif. Menganalisa harapan. Mengabaikan harapan orang adalah alasan yang sangat umum untuk konflik. Mengenali perspektif yang berbeda. Persepsi dan kepribadian yang berbeda dapat menyebabkan konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahul Khairiyah. Mengambil tindakan praktis. Tip praktis untuk menghadapi konflik, seperti tidak meremehkan peran emosi dan berusaha meredakan masalah daripada mengipasi api. Beberapa cara mengelola pemicu emosional. Pertama, kenali dan hormati emosi Anda dan orang lain. Kedua, perjelas sumber perasaan. Ketiga, ekspresikan perasaan Anda dengan cara yang tidak konfrontatif. Yang keempat, akui perasaan orang lain sebagai hal yang wajar. Kelima, jangan bereaksi secara emosional terhadap ledakan emosi. Yang keenam, panggilan untuk mediator. Mengendalikan situasi. Beberapa langkah praktis untuk mengendalikan situasi meliputi putuskan kapan harus menghadapi orang lain jika ada. Visualisasikan situasi dan percakapan yang Anda inginkan untuk menciptakan gambaran yang positif. Melihat situasi secara objektif, periksa kekhawatiran orang lain, pertimbangkan opsi lain. Selanjutnya yang dibacakan oleh teman kami, Kak Ririn. Silakan. Oke, terima kasih dari Miftahul. Saya Ririn, saya akan menjelaskan slide ketiga masih dengan topik keluar dari situasi sulit. Ada 7 cara untuk keluar dari situasi sulit. Cara pertama yaitu meredakan konflik. Caranya ada 3 seperti yang tampak. Yang pertama kita harus fokus pada masalah, bukan pada kepribadian. Yang kedua, mendorong mereka untuk mengungkapkan perasaan dan frustasi mereka. Yang ketiga, tanyakan apa yang penting bagi orang lain tentang hasilnya dan kebutuhan apa yang terancam dalam diri dia. Untuk cara kedua, keluar dari situasi sulit, yaitu mengelola perilaku sulit. Terus, masih dengan pembahasan keluar dari situasi sulit, cara ketiganya itu memperlakukan orang lain dengan hormat. Ketika Anda menunjukkan rasa hormat dan empati, Anda menerima apa yang dikatakan dan dialami orang tersebut. Pesannya adalah saya harus mengucapkan saya mengerti. Anda tidak harus setuju dengan apa yang dikatakan orang lain atau menerima perilaku tersebut, tapi tunjukkan saja bahwa Anda memahami perasaan mereka. Cara keempat yaitu menunjukkan bahwa Anda peduli dengan orang lain. Maksudnya, menunjukkan bahwa Anda peduli pada orang lain tidak berarti memberikan mereka lolos setiap kali mereka membuat kesalahan. Tunjukkan bagaimana perilaku mereka berdampak pada hasil dan bantu mereka menemukan cara lain untuk bertindak. Langkah kelima untuk keluar dari situasi sulit yaitu mengakui nilai orang. Akui kekuatan dan kualitas positif mereka untuk memberitahu mereka bahwa mereka itu penting. Cara keenam yaitu berfokus pada perilaku. Maksudnya jangan menunjukkan perilaku yang tidak dapat diterima di depan audiens, teman atau sebagainya, sebaya atau kapanpun Anda dapat menyebabkan rasa malu dan hina di depan orang lain. Dan cara terakhir yaitu mengambil tindakan praktis. Contohnya, untuk mendapatkan hasil terbaik dari orang lain, kita harus memanfaatkan motivasi internal dari diri mereka.
Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Akbar. Terima kasih Kak Ririn. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari luar dari topik yang sulit, mengambil tindakan praktis, berkonsentrasi pada hasil yang diperlukan ketika berhadapan dengan perilaku yang sulit. Selanjutnya, mengakui orang lain. Luangkan waktu untuk menunjukkan betapa Anda menghargai orang lain dengan mengakui kontribusi yang mereka buat. Melakukan hal itu mungkin mengharuskan Anda fokus pada kualitas positif orang-orang pada saat Anda siap untuk menjatuhkan blok mereka. Selanjutnya, berfokus pada perilaku. Saat berhadapan dengan orang yang menyebabkan kesulitan, tetaplah menghormati mereka sebagai pribadi yang fokus pada perilaku mereka, bukan pada sifat pribadi mereka. Selanjutnya, bersikap terbuka dan jujur. Sebaiknya berbicaralah dengan orang lain secara langsung dan tatap matanya saat Anda mengatakan apa yang perlu dikatakan. Bicaralah dengan tegas, buat pernyataan Anda jelas tanpa ruang untuk salah tafsir. Selanjutnya, menjaga komitmen Anda. Menjaga komitmen Anda, salah satu caranya mendapatkan kepercayaan orang dan membantu membangun hubungan yang sehat. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Fahmi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berkomunikasi lintas budaya. Yang pertama, menghargai perbedaan. Ada poinnya. Yang pertama, menghargai perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat menyebabkan masalah komunikasi. Jadi selalu bertindak dengan kesabaran dan pengampunan. Saat Anda merespons selama percakapan, beri orang manfaat dari keraguan dan hindari melompat ke kesimpulan. Lalu ada stereotip dan generalisasi. Stereotip dan generalisasi bukanlah hal yang sama. Stereotip ini adalah saat Anda membuat asumsi berdasarkan konsep dasar dan standar. Kalau generalisasi adalah saat Anda membuat pernyataan tentang tren umum dalam suatu kelompok dengan pemahaman bahwa Anda memerlukan informasi lebih lanjut sebelum Anda dapat menerapkan pernyataan Anda pada individu tertentu. Lalu ada mengembangkan kesadaran akan budaya yang berbeda. Setiap budaya memiliki cara belajarnya sendiri dalam bertindak, merasa, berpikir, dan berkomunikasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, nama Hasrin. Menghargai norma dan nilai dan keyakinan. Perbedaan gender, aksen dan hambatan bahasa dapat membuat komunikasi yang jelas menjadi tantangan ketika norma, nilai, dan keyakinan juga berbeda. Mengakui adat dan praktik keagamaan. Ketika percaya bahwa semua kebiasaan budaya dan praktik keagamaan sama-sama berharga, kita bisa menyesuaikan cara memandang dan menganggap orang-orang yang berbeda
apakah Katolik, Islam, Yahudi, Buddha, dan Hindu. Keyakinan sama pentingnya dan berguna bagi keyakinan orang lain. Menjadi fleksibel. Fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan keterbukaan pikiran adalah jalan menuju komunikasi yang sukses. Mengikuti penduduk setempat. Hanya karena mendengar tentang dunia yang menjadi desa global, jangan berasumsi bahwa semua perilaku dan kebiasaan komunikasi dapat diterima setiap negara atau kota. Dimanapun kita berada, sebaiknya amati pakaian, bahasa tubuh, dan interaksi supaya tidak bisa memicu kesalahpahaman. Baiklah, Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan moderator dari kelompok 4 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.